WK. Dat is niet gelukt. Nee, dat was vrij snel duidelijk. Alex Pastor dulu disebut-sebut sebagai maestro, tactician yang bisa diandalkan saat publik sepak bola tanah air tak percaya pada sosok Patrick Kluivert. Nama Pastor juga sempat diagung-agungkan setelah Kluivert didepak dari kursi kepelatihan. Dulu, Pastor adalah orang yang paling getol, menebar optimisme lolos ke Piala Dunia saat publik skeptis terhadap tim kepelatihan terbaik. Namun, manusia selalu pandai membolak-balikan kata. Pastor pun demikian. Dulu ia bilang Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tapi setelah kehilangan pekerjaannya, mantan pelatih Almere City itu justru menarik kembali kata-katanya. Ada apa, Coach Alex? Starting 11 Moment kali ini membahas pernyataan yang kini mengubah persepsi publik terhadap dirinya. Awalnya dikira gentleman, ternyata badut man. Mari kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia sudah lama memimpikan tampil di ajang Piala Dunia. Harapan itu pun sempat terasa nyata ketika Sintayong berhasil membawa Garuda melangkah jauh dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Di bawah arahannya, Indonesia sukses menembus ronde ketiga, sempat mempecundangi Vietnam, menahan Australia, dan bahkan menumbangkan Arab Saudi. Namun di tengah perjalanan menuju puncak impian itu, sesuatu yang tidak masuk akal justru terjadi. Secara mengejutkan, Sintayong dipecat ketika kompetisi masih berjalan dan posisinya digantikan oleh sosok anomali bernama Patrick Kluivert bersama jajaran barunya. Publik mungkin masih bisa terima kalau PSSI menunjuk pelatih sekali bersin, tapi Patrick Kluivert, ayolah, memang tak ada nama lain yang lebih pantas. Jika Sintayong dikenal sebagai pelatih yang pernah menaklukkan Jerman di Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan, Kluivert justru lebih dikenal karena memiliki catatan kelam. Ia sempat dikaitkan dengan kasus pengaturan skor dan bahkan dirumorkan masih memiliki utang sebesar 16,7 miliar rupiah kepada sindikat kriminal yang terlibat dalam kasus itu. Kluivert juga dikenal tidak spesial ketika sebelumnya menangani Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. Mantan striker Barcelona itu tak punya rekam jejak panjang melatih sebuah tim. Mungkin sebagai pemain, dia seorang legend, tapi sebagai pelatih, Kluivert bukanlah sosok pelatih jago, jauh di bawah Carlo Ancelotti. Publik menanggapi kedatangan Kluivert dengan pesimis dan skeptis. Namun, staf kepelatihan terbaik kita ini justru senyum-senyum optimis. Mereka justru mengumbar janji besar bahwa Indonesia masih punya peluang nyata untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia. Salah satu yang paling vokal diantaranya adalah Alex Pastor, asisten pelatih kepala di bawah Patrick Kluivert. Dalam berbagai kesempatan, Pastor menunjukkan sikap optimis yang tak goyah sedikit pun. Ia bahkan menyebut bahwa lolosnya Indonesia ke Piala Dunia adalah hal yang realistis, bukan sekedar mimpi. Bahkan setelah Indonesia gagal lolos langsung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Pastor tetap berdiri tegak membawa optimisme. Dalam pernyataannya kepada media, ia menegaskan bahwa kesempatan di ronde keempat masih terbuka lebar, meskipun lawan-lawan di fase itu berada jauh di atas Indonesia dalam ranking FIFA. Realistis, negara-negara yang kami lawan peringkatnya 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Namun di saat yang sama, Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, ujar Alex Pastor dikutip dari Football Premier. Menariknya, ketika diundang dalam acara talk show Rondo yang disiarkan di stasiun televisi Belanda, Ziggo Sport, Pastor kembali mengulangi janjinya. Kali ini bahkan dengan bahasa Indonesia yang fasih, Pastor seolah ingin memamerkan kemampuan berbahasa Indonesianya kepada publik Belanda. Sehingga ketika ditanya tentang apakah Indonesia akan masuk Piala Dunia, Alex Pastor menjawab dengan sangat yakin, ya tentu saja. Alex Pastor sendiri sebelumnya memang sempat membagikan keseriusannya untuk belajar bahasa Indonesia, memamerkan buku-buku sejarah dan pelajaran bahasa Indonesia. Publik menaruh kekaguman besar pada sosok Pastor kala itu. Pastor dianggap pembawa aura menir-menir VOC, tapi datang sebagai penyelamat, bukan penjajah. Sayangnya, semua optimisme yang dikeluarkan sejak awal oleh Patrick Kluivert dan timnya berakhir hanya sebagai omong kosong belaka.
Janji besar untuk membawa Indonesia menembus Piala Dunia ternyata tak sebanding dengan kualitas permainan yang ditunjukkan di lapangan. Alex Pastoor boleh optimis, pun begitu dengan Patrick Kluivert. Tapi apa yang terjadi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia justru bikin masyarakat Indonesia meringis. Seperti tak ada niat untuk menang, Indonesia kalah 2 kali dari 2 laga putaran keempat melawan Arab Saudi serta melawan Irak. Jika di laga melawan Arab, formasi dan pemilihan pemain jadi sorotan, maka di laga kontra Irak, sikap tim kepelatihan terbaik yang jadi perhatian. Mereka telah gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, tapi tak ada satupun permintaan maaf, bahkan menghampiri tribun penonton saja tidak. Publik tentu saja geger, Kluivert dan tim dianggap cuma seonggok tim kepelatihan tak berguna, karena misi mereka membawa Indonesia lolos benar-benar kandas di tengah jalan. PSSI sebelumnya percaya ini adalah tim pelatih terbaik, tapi entah benar-benar untuk menyelamatkan sepak bola atau sekedar cari muka, Kluivert dan tim buru-buru ditendang dari kursi kepelatihan. Usai dipecat dari jabatannya bersama tim kepelatihan Patrick Kluivert, banyak fans berharap Alex Pastoor akan tampil dengan sikap yang dewasa. Setidaknya publik menunggu permintaan maaf atau penjelasan terbuka darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Kluivert yang sempat memberi klarifikasi soal kegagalannya. Namun, bukannya menunjukkan sikap tanggung jawab, Pastoor justru membuat publik terkejut dengan pernyataannya yang bertolak belakang dari ucapannya sendiri di masa lalu. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, tapi lama setelah pemecatan, Pastoor menjelaskan kegagalannya dengan rona kecewa. Tapi ia tak menyesal dan justru seolah menyalahkan ekspektasi publik yang terlalu besar. Aku pikir PSSI membicarakan proyek yang lebih panjang daripada sekedar lolos Piala Dunia. Lalu ketika sentimen berubah menjadi negatif sepulang dari jeda, mereka memutuskan untuk mengakhirinya. Yang ku tahu, proyek ini meliputi 3 bagian. Pertama, lolos ke Piala Dunia, yang mana untuk peringkat 119 tidak mudah, tidak realistis. Kedua, Vandenberg dan Van Kampen harus membawa pemain lokal ke tim Under-23 dan Under-20. Yang ketiga, jangka panjang, membina pemain yang kompetitif di negara berpopulasi 280 juta jiwa, kata Pastoor mengutip Football International. Pernyataan itu tentu saja mengundang amarah makin besar dari publik sepak bola Indonesia. Kemana Alex Pastoor yang dulu begitu optimis bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia? Kemana Alex Pastoor yang dulu berani membawa janji bahwa Indonesia bisa mengalahkan tim-tim dengan ranking lebih tinggi? Jelas dia kecewa. Tapi dari pernyataan ini kita bisa menilai, Pastoor ternyata juga bukan orang yang konsisten terhadap kata-katanya. Sama seperti hasil yang ia dapatkan di timnas, inkonsisten. Pada akhirnya, jika harus menunjuk siapa pecundang sejati dari semua kekacauan ini, jawabannya bukan Patrick Kluivert, bukan pula Alex Pastoor. Badu terbesarnya tentu saja PSSI itu sendiri. Federasi Sepak Bola Indonesia kembali menunjukkan wajah lamanya. Tidak konsisten, impulsif, dan lebih sering mengambil keputusan yang justru merugikan timnas. Kita tahu kalau Indonesia sudah berkembang di bawah asuhan STY. Bahkan kalaupun Indonesia tidak lolos sekalipun di bawah STY, paling tidak kita tahu kapasitas STY memang sampai di level itu. Mengganti STY dengan pelatih baru cuma memunculkan spekulasi baru bahwa PSSI memang ingin mengejar Piala Dunia. Yang menarik, dari pernyataan Pastoor, kita juga tahu kalau penunjukan Patrick Kluivert dan kawan-kawan ternyata merupakan proyek jangka panjang. Nah, di sini letak lucunya. Kalau memang jangka panjang, kenapa tidak menunggu sampai STY menyelesaikan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia? Lalu, ketika mereka sudah memutuskan menggait Kluivert dengan target lebih dari sekedar lolos Piala Dunia, mengapa langsung dipecat sekarang? Apakah PSSI mau cari dukungan? Katanya Pak Erick nggak mau ambil keputusan populer. Pastoor menambah satu kalimat menarik yang tampaknya makin membuat PSSI kehilangan kepercayaan. Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasehat dan Alexander Swier sebagai direktur teknik. Sekarang semuanya sudah pergi. Ucapan Pastoor mengisyaratkan kalau PSSI sudah mencopot posisi Jordi Cruyff dan Alexander Swier pula dari jabatan mereka. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengisi kursi Dirtek saat ini? Bukankah dari sekian lama, Dirtek ini posisi yang paling dibutuhkan sepak bola Indonesia? Maka dari sini, kita bisa menarik kesimpulan. Alex Pastoor adalah pelatih yang tidak konsisten dengan ucapannya. Wajar jika hasilnya juga tidak konsisten.
Terlepas di timnas, ia cuma berperan sebagai asisten. Kedua, PSSI masih saja melucu, suka tiba-tiba ganti keputusan macam ABG yang masih labil. Maka setelah ini jangan heran kalau PSSI akan membuat keputusan lebih lucu dalam menunjuk pengganti Patrick Kluivert. Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai Alex Pastoor yang pelin-pelan dan bagaimana pernyataan itu sekaligus menyorot kelucuan PSSI dalam menentukan arah sepak bola Indonesia. Kalau menurut kalian, siapa pecundang sesungguhnya yang harus disingkirkan supaya sepak bola Indonesia bisa maju? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Nyalakan pula notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.